Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halil Imam, MBI 14.317.0035. Saya akan menjelaskan tentang beban angin, perhitungan beban angin ketentuan dengan jumlah lantai 7 lantai, 1 atap dengan SS 0,6, SI 0,4 dan NSPT 50. Nah, penyelesaiannya adalah lantai pertama adalah sebagai berikut, dengan tinggi 4 meter. Di setiap tingginya ini sama semua, yaitu 4 meter semua, dan bebannya ini sama semua kecuali di lantai atap 1 ini dengan jumlah 2 juta 2 juta sekian gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan faktor risiko strukturnya. Pacuan kita adalah SNI 1726/2012. Tabel kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa pasal 1.1.2. Nah, sekarang kita lihat gedung yang akan kita bahas masuk dalam kategori risiko nomor berapa. Di sini ada listnya sendiri. Nah, kebetulan kita mendapat rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat, di mana itu merupakan kategori risiko nomor 4. Nah, kategori risiko nomor 4 adalah menurut SNI 17/27/2013, tabel faktor kepentingan berdasarkan kategori risiko bangunan dan struktur lainnya untuk beban salju, es, dan gempa pasal 1.5.1 adalah 1,0. Nah, kecepatan angin dasar diasumsikan bangunan berada di Bali, maka kecepatan angin dasar adalah kategori 5 yang digunakan diambil dari data meteorologi dan geofisika BMKG tahun 2020. Adalah kecepatan angin 10 km per jam 2,778 meter per detik. Faktor arah angin KD. Menurut SNI 17/27/2013, tabel faktor arah angin pasal 26.6 tipe struktur bangunan gedung beban angin utama 0,85. Karena di sini kita masuk bagian bangunan gedung, maka bagian bangunan gedung bangunan utama, maka di sini faktor arah anginnya adalah 0,85. Sekarang masuk ke kategori kekasaran permukaan. Kategori kekasaran permukaan diatur dalam SNI 17/27/2013 pasal 26.7.2. Nah, kan ada tiga kekasaran permukaan. Nah, yang kita diskusikan ini ada di kategori B, yaitu daerah perkotaan dan pinggir kota, daerah berhutan atau daerah lain dengan penghalang berjarak dekat yang banyak memiliki ukuran dari tempat tinggal keluarga tunggal atau lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke kategori ketujuh, yaitu exposure. Di sini ada exposure, ada 3 juga.
Kategori exposure mengacu pada SNI 1727 2013 pasal 26.7.3. Kategori yang kita bahas di sini adalah exposure B, yaitu untuk bangunan gedung dengan tinggi atap rata-rata kurang dari atau sama dengan 30 feet atau kalau dalam meter itu 9,1 meter. Exposure B berlaku bila mana kekerasan permukaan tanah sebagaimana ditentukan oleh kekerasan permukaan B berlaku di arah lawan angin untuk jarak yang lebih besar dari 1.500 feet atau 457 meter untuk bangunan dengan tinggi atap rata-rata lebih besar dari 300 feet atau 9,1 meter. Exposure B berlaku bila mana kekerasan permukaan B ada dalam arah lawan angin untuk jarak lebih besar dari 2.600 feet atau 792 meter atau 20 kali tinggi bangunan pilih yang terbesar. Sekarang kita masuk ke dalam faktor ke-8, yaitu faktor topografi. Untuk mendapatkan nilai faktor topografi harus meninjau efek topografi pada pasal 26.8.1. Ini mengacu pada SNI 1727 2013. Disebutkan bahwa efek peningkatan kecepatan angin pada bukit memanjang dan tebing curam yang terisolasi akan menimbulkan perubahan mendadak dalam topografi. Dalam topografi umum terletak dalam setiap kategori exposure harus dimasukkan dalam perhitungan beban angin bila kondisi bangunan, gedung, dan kondisi lokasi struktur memenuhi kondisi berikut. Bukit memanjang atau tebing curam, yaitu terisolasinya dan tidak terhalang angin arah vertikal atas oleh pengaruh topografi serupa dari ketinggian yang setara 100 kali tinggi fitur topografi. Bukit memanjang atau tebing curam yang menonjol di atas ketinggian fitur dataran arah vertikal ke atas antara radius 2 mil atau 3,22 km untuk setiap kuadran dengan faktor 2 atau lebih. Struktur yang berlokasi pada gambar pada bagian ke atas dari bukit atau punggung bukit atau dekat puncak tebing. Seperti ini gambarnya. Namun pada perencanaan struktur gedung, kondisi situs dan lokasi gedung dan struktur bangunan lain tidak memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam pasal 26.8.1, maka nilai KZT sama dengan 0. Sama dengan maksudnya 1,0. Ini mengacu pada pasal 26.9.1. Faktor pengaruh tiupan angin atau G berdasarkan SNI 1727 2013 pasal 26.9.1 faktor efek tiupan angin. Faktor efek tiupan angin untuk suatu bangunan, gedung, dan struktur lain yang kaku boleh diambil sebesar G sama dengan 0,85. Faktor klasifikasi sekarang masuk ke bagian selanjutnya, yaitu klasifikasi ketertutupan. Untuk menentukan koefisien tekanan internal, semua bangunan gedung harus diklasifikasikan sebagai bangunan tertutup bagian atau tertutup seperti pada pasal 26.2. Nah, yang bangunan yang kita bahas adalah bangunan gedung tertutup. Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan untuk bangunan gedung terbuka atau bangunan gedung tertutup sebagian. Di sini ada juga bangunan tertutup sebagian, bangunan gedung terbuka. Masuk ke bagian selanjutnya adalah koefisien tekanan internal. Koefisien internal ditentukan dari tabel 26.11 SNI 1727 2013 pasal 26.11. Sebagaimana tabel di sini, kita termasuk bangunan gedung tertutup, jadi GC P-nya adalah kurang plus 0,18 sampai minus 0,18. Koefisien exposure tekanan velocitas KZ berdasarkan kategori exposure yang ditentukan dalam pasal 26
7.3, koefisien exposure tekanan velocitas KZ